aku bacain ya. Jadi secara panjang penemuan korek api. Nah, ini aku lansir dari Kumparan. Ternyata lebih dari 500.000 tahun yang lalu manusia diyakini telah mengenal cara pembuatan api secara alami. Manusia pada zaman itu berhasil memanfaatkan benda-benda di sekitar mereka untuk menciptakan sebuah api dengan cara menggesekkan atau memutar dua benda hingga menghasilkan percikan api. Manusia yang hidup terpencar di seluruh belahan dunia mempelajari satu metode yang sama untuk membuat api. Tidak dapat dipastikan dengan jelas bagaimana metode tersebut dapat tersebar di antara manusia yang terpisah dan belum dapat melakukan komunikasi. Ya, zaman dulu belum ada yang namanya HP, surat, kertas saja belum ada gitu ya. Nah, dari para ilmuwan atau para ahli percaya bahwa setiap kelompok manusia saat itu menemukan metode pembuatan api dengan caranya masing-masing. Untuk waktu yang sangat lama, pembuatan api dilakukan dengan cara menggesekkan dua buah batang kayu secara terus-menerus hingga menghasilkan bara api. Kemudian metodenya berkembang, tetapi memiliki prinsip yang sama. Jadi mereka hanya menggunakan benda yang berbeda, tapi prinsipnya masih sama, kayak kayak digesekkan kayak gitu. Nah, berkembang dari yang awalnya hanya berupa kayu menjadi batu api dan juga baja. Metode dengan benda-benda alam itu berlangsung selama ribuan tahun hingga akhirnya tahun 1680 seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris Robert Boyle yang hidup pada tahun 1627 sampai 1651 melakukan percobaan dan menemukan fakta bahwa fosfor dan belerang akan segera menyala bila keduanya saling bergesekan. Ini sama seperti fakta kalau mantan ketemu mantan kalau mantan ketemu pacar itu biasanya bakal muncul api gitu kan, api emosi. Nah, selanjutnya Robert Boyle ini meyakini bahwa nyala api diakibatkan bukan karena gesekan, melainkan oleh sifat alami dari fosfor dan belerang itu sendiri. Kesimpulan Boyle itu dipercaya kebenarannya oleh para ilmuwan, sehingga ia akhirnya disebut sebagai orang pertama yang menemukan prinsip untuk menciptakan api secara kimiawi yang akhirnya membawa pada penciptaan korek api modern. Gitu ya. Dan selanjutnya masih panjang nih ceritanya. Pada awal abad ke-19, seorang pematik api yang dikembangkan di Eropa menggunakan banyak senyawa kimia yang berbeda. Beberapa menggunakan kombinasi senyawa yang ditemukan oleh Boyle, sementara yang lainnya menggunakan gas hidrogen. Tetapi baik temuan Boyle atau gas hidrogen memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi, sehingga pemanfaatannya belum dapat dikatakan berhasil. Hingga tahun 1827, seorang ahli farmasi berkebangsaan Inggris yakni John Walker memproduksi sebuah tongkat sepanjang 0,9 meter yang mengandung belerang peroksida dan dapat digesekkan. 0,9 meter panjang banget, gila. Itu tingginya kayaknya sepinggang aku deh. Tinggi ya 0,9. Kalau dibawa kemana kayaknya rewah. Oke, kita harus mengetahui informasi selanjutnya nih, karena agar kita bisa berterima kasih hingga dihasilkan korek api yang modern alias imut-imut seperti saat ini. Penemuan itu dianggap sebagai temuan pertama sesungguhnya dari korek api yang kita kenal sekarang ini. Ya, kalau nggak ada dia, kayaknya kita bakal bawa batu kemana-mana gitu ya. Batu api, baja api, baja api. Nah, selanjutnya pengembangan korek api terus dilakukan oleh para ilmuwan dari berbagai negara. Korek api yang menggunakan fosfor berukuran kecil pertama kali dipasarkan di Jerman pada tahun 1832. Yang pasti pada tahun ini aku belum lahir, tetapi korek api kecil itu ternyata masih belum dapat dikatakan aman untuk digunakan. Permasalahannya adalah tingkat keamanan harus terus diperbaiki nih. Hingga akhirnya pada tahun 1845 ditemukan fosfor Armovus Carl Lundström dari Swedia. Kemudian memperkenalkan korek api fosfor merah pertama yang aman untuk digunakan pada 1855. Korek api terus dikembangkan hingga akhirnya kita dapat melihat bentuknya seperti yang ada sekarang ini. Nah, ini baru nih merek lagi. Bentuk yang dulu biasanya aku gunain. Terus kalau ini juga kalau misalnya teman ulang tahun aku juga sering beli yang ini.
lebih enak aja sih daripada apa yang kemacik ya, kemacik necis itu. Kalau nggak bisa makainya tangan lecet, kalau ini ces gitu ya. Oke deh, itu informasi mengenai sejarah dari penemuan korek api versi dari Kumparan dibacakan oleh aku, Mas Fadila Dika. Bye bye.